pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah mewajibkan perusahaan swasta, BUMN beserta anak perusahaannya yang bergerak baik di bidang pertambangan, perkebunan maupun pengolahan sumber daya alam lainnya untuk menyediakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor. Kalau aku sih tanggapannya seneng aja, karena kalau cuma online gitu kayaknya agak kurang gitu loh buat dia nyerap ilmu-ilmunya dari buru-buru. Kadang-kadang ada cuma dikasih tugas aja gitu kan. Kalau udah langsung gitu kan, kalau udah tatap muka dia lebih aktif. Kayak tadi pulang juga anaknya seneng gitu. Sari berita, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada seluruh perusahaan pengelola sumber daya di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri terlebih dahulu. Keputusan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT 100% mendapatkan tanggapan positif dari pihak sekolah maupun orang tua siswa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 4 Januari 2022 bersama saya, Rudi Zain. Dan pendengar, mengawali Warta Berita pagi ini, kami sampaikan terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyatakan baru 37% atau sekitar 17 juta pelajar yang telah menerima 2 dosis vaksin virus corona atau COVID. Lembaga Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA menyetujui suntikan vaksin booster COVID-19 Pfizer-BioNTech bagi anak berusia 12 tahun. Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada seluruh perusahaan pengelola sumber daya di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor seperti yang amanat yang ada di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Apabila pemerintah menemukan ada perusahaan yang melanggar aturan tersebut, Kepala Negara menegaskan dirinya tidak akan segan untuk mencabut izin usaha perusahaan tersebut. Kita simak laporan Pradipta Rahadi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemenuhan sumber daya energi di dalam negeri kini menjadi sorotan. Pasalnya banyak perusahaan yang lebih mengutamakan ekspor terlebih dahulu. Hal ini mendapat respon Presiden Joko Widodo. Presiden memerintahkan kepada seluruh perusahaan pengelola sumber daya di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor ke luar negeri seperti yang tertuang di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Saya perlu mengingatkan bahwa pemerintah mewajibkan perusahaan swasta, BUMN beserta anak perusahaannya yang bergerak baik di bidang pertambangan, perkebunan maupun pengolahan sumber daya alam lainnya untuk menyediakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor. Ini adalah amanat dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apabila pemerintah menemukan adanya perusahaan yang melanggar aturan tersebut,
Kepala negara menegaskan dirinya tidak akan segan untuk mencabut izin usaha perusahaan itu. Saya perintahkan pada Kementerian SDM, Kementerian BUMN dan PLN segera mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional. Prioritasnya adalah pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk PLN dan industri dalam negeri. Sudah ada mekanisme DMO yang mewajibkan perusahaan tambang memenuhi kebutuhan pembangkit PLN. Ini mutlak, jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun. Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa diberikan sanksi. Bila perlu bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor, tapi juga pencabutan izin usahanya. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan Indonesia siap untuk menghadapi gugatan terkait penolakan larangan ekspor bahan mentah dari tambang Indonesia dengan mempertahankan hak perdagangan dan kebutuhan nasional. Dan kita akan memperjuangkan hak-hak perdagangan kita. Untuk diketahui, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi melarang ekspor batubara melalui surat Ditjen Minerba nomor B16,05/MB.05/DJB.P/2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2021. Pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pelarangan ekspor batubara periode 1 hingga 31 Januari 2022 bagi pemegang izin usaha pertambangan IUP atau izin usaha pertambangan karya tahap kegiatan operasi produksi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian dan PKP 2B. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI. Pendengar, mantan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin membantah terima suap dalam kasus gratifikasi penyidik KPK Stefanus Robin Panuju. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan hasil liputannya selengkapnya. Pengadilan Tipikor kembali melanjutkan sidang dugaan tindak pidana korupsi berupa penyuapan atau gratifikasi dengan terdakwa mantan Wakil Ketua DPR RI. Dalam sidang menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Aan Rianto selaku Kasih Pengkajian dan Pengujian Mutu Dinas Bina Marga Lampung Tengah tahun 2017. Aan mengakui melihat langsung uang 200 juta rupiah yang akan digunakan untuk pengajuan proposal dana alokasi khusus Lampung Tengah dan diberikan kepada terdakwa Aziz Samsudin. Uang 200 juta tadi, itu saksi tahu akhirnya dikemanakan uang itu? Saya tahu setelah itu Pak Taufik cerita, duit yang 200 itu telah dikasih Saudara Jarwo ke salah satu pegawai yang ada di situ, namanya Viu, masalah itu. Kata Pak Taufik itu adiknya terdakwa. Atas pernyataan Aan dan 3 orang saksi lainnya, Aziz Samsudin membantah menerima uang senilai 1,135 miliar. Saya tidak pernah menerima apa yang disampaikan oleh saksi Aan, baik dari saudara Aliza berupa 1.135 miliar plus 950 juta, dan dari saudara Edi Sujarwo 200 juta, 100 juta, dan 200 juta. Saya tidak pernah menerima dan tidak pernah dikonsultasikan kepada saya. Sidang kembali akan dilanjutkan Kamis depan tanggal 6 Januari 2022 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang meringankan bagi terdakwa Aziz Samsudin. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI. Vaksin dosis ketiga atau booster akan mulai dilakukan pada 12 Januari mendatang. Ditargetkan pada bulan ini terdapat 21 juta sasaran yang akan disuntik vaksin dosis ketiga. Tegar Hanif melaporkan hasil liputannya. Yang berkaitan dengan vaksinasi, alhamdulillah sudah mencapai lebih dari 281 juta dosis yang telah kita suntikkan.